Apa kabar kawan Web TV, Doang Sobo dan dimanapun berada, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Selamat datang kembali dalam podcast Ruang Publik Web TV yang selalu menghadirkan tema-tema yang paling menarik tentunya. Termasuk tema hari ini yaitu terkait dengan polio. Pasti udah gak asing ya buat konco Web TV di Wonosobo dan dimanapun berada. Polio itu apa sih? Nah, nanti kita akan berbicara lebih banyak tentunya dengan menghadirkan bintang tamu yang juga kompeten di bidangnya. Ada Bapak Heriono. Selamat pagi Bapak. Pagi Mbak Nana. Apa kabarnya? Sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat Mbak Nana. Alhamdulillah. Ya, konco Web TV, beliau ini merupakan Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dari Dinas Kesehatan Kabupaten Wonosobo. Jadi sudah tidak diragukan lagi ya jika beliau berbicara tentang polio. Nah, Pak Heriono, boleh Nana panggil apa ini Pak? Pak Heri atau Pak Yono? Cukup Heri biasanya. Pak Heri, iya, oke. Pak Heri, kita ini kali ini podcastnya terkait dengan polio. Kenapa sih kita kok membahas tentang polio nih Pak? Ditemukan nih ternyata ya, setelah kemarin mungkin 2 tahun kita fokus penyakit-penyakit di dunia ini kebanyakan terkait COVID-19. Iya, betul. Terus kalau khusus di Wonosobo ada juga, ini mungkin bukan penyakit atau bisa disebut penyakit ya, stunting ya Pak ya. Ada juga fokus tentang stunting. Nah, kali ini Pak, ternyata di akhir tahun 2023 kemarin di Konco Web TV ditemukan pula nih kasus polio di Jawa Tengah dan Jawa Timur yang kasus ini telah ditetapkan sebagai KLB atau kejadian luar biasa. Nah, Pak Heri, sebenarnya boleh dijelaskan nggak sih Pak, sebenarnya itu polio itu penyakit apa? Karena kan di tahun mungkin sekitar tahun 2016 ya Pak ya, itu sudah ditemukan pula Kabupaten Wonosobo atau mungkin Indonesia ini sudah bebas dari polio Pak. Tapi kenapa sekarang ada kasus polio baru lagi, kemudian bagaimana perkembangan kasusnya hingga sampai saat ini, khususnya di Kabupaten Wonosobo? Ya, terima kasih Mbak Nana. Jadi betul telah terjadi KLB polio ya, karena sebelumnya sudah dinyatakan bebas polio Indonesia termasuk Wonosobo kalau tidak salah tahun 2016, dan sekarang tiba-tiba muncul satu saja kasus maka itu dinyatakan KLB atau kejadian luar biasa. Jadi apa itu penyakit polio? Tadi Mbak Nana menanyakan ya. Polio ini penyakit yang disebabkan oleh virus. Virusnya ya namanya virus polio dan menyebabkan kelumpuhan. Nah, biasanya ini menyerang pada anak-anak usia di bawah 15 tahun. Kemudian kalau bagaimana kondisinya Wonosobo? Jadi kalau Indonesia ini pertama kemarin ditemukan itu di Aceh Mbak Nana. Di tahun 2022, tepatnya di bulan November 2022 di Aceh. Selang beberapa 1 bulan atau 2 bulan ketemu lagi, kalau nggak salah di sana ketemu 3 kasus di Aceh. Kemudian di awal tahun 2023, tepatnya bulan Februari di Jawa Barat, di Kabupaten Purwakarta. Kemudian di akhir tahun 2023 ini ketemu di Klaten, Jawa Tengah, dan Madura, Jawa Timur. Nah, kebetulan informasinya yang Klaten ini sebelum sakit dia juga habis dari Madura gitu. Jadi ada kemungkinan ada hubungan secara epidemiologis itu. Jadi itu seperti itu. Kemudian bagaimana kondisi Wonosobo? Alhamdulillah sebenarnya kalau Wonosobo itu belum pernah ditemukan kasus polio sejak adanya surveillance terhadap kasus-kasus polio atau anak-anak yang tiba-tiba lumpuh itu sejak saya menangani, seingat saya itu sejak tahun 2000, berarti sudah 23 tahun ya, itu alhamdulillah belum pernah menemukan. Tapi anak yang tiba-tiba lumpuh ada, tapi setelah diperiksa bukan karena polio. Itu seperti itu kondisi di Wonosobo, Mbak Nana. Oke, berarti di Indonesia ini sudah ditemukan cukup banyak ya Pak ya, bisa disebut. Karena tadi disebutkan satu aja sudah disebut sebagai KLB atau kejadian luar biasa. Apalagi ini ditemukan di beberapa daerah di Indonesia. Alhamdulillahnya Wonosobo belum, dan jangan gitu ya, semoga tidak gitu. Nah, tapi kalau berbicara tentang polio sendiri Pak, tadi disebutkan polio ini adalah penyakit yang diakibatkan oleh virus, begitu ya.
berarti menular ya? Menular, ya. Wah, kalau kemarin virus-virus menular-menular itu Iya. identik dengan COVID. COVID, betul. COVID-19. Tapi kali ini ternyata kita harus tahu juga nih tentang polio gitu Iya, ya Pak. Boleh betul. diceritakan lebih dalam mungkin Pak, ciri-ciri orang yang terkena polio itu seperti apa? Dan Iya. tadi kalau disebutkan menyerangnya lebih ke anak-anak. Berarti orang dewasa lebih kebal akan virus polio atau gimana nih Pak? Terus dampaknya dari polio sendiri seperti apa? Iya. Ya, jadi tadi di awal saya sampaikan polio disebabkan oleh virus ya. Virus namanya virus polio dan bisa menyebabkan kelumpuhan dan tidak bisa diobati. Wah. Tidak bisa diobati. Nah, bagaimana penularannya? Biasanya penularannya ini lewat makanan, minuman. Kemudian masuk ke dalam saluran pencernaan. Oke. Nah, keluarnya lewat buang air besar. Oke. Sehingga kalau buang air besarnya belum di jamban yang sehat, masih terbuka, itu resiko terjadi penularan ke penderita yang lain akan lebih besar. Itu seperti itu. Kemudian biasanya virus polio hanya bertahan kurang lebih hanya 14 hari di dalam saluran pencernaan. Nah, pada anak-anak biasanya kekebalannya lebih rendah dibanding orang dewasa, sehingga ada risiko untuk anak-anak, terutama untuk anak-anak yang belum diimunisasi polio. Dia punya risiko untuk menjadi sakit polio ketika kemasukan virus polio. Tapi kalau orang dewasa seperti kita ini, walaupun kemasukan, kemungkinan besar kita akan tahan, tidak akan sakit polio. Tapi kalau anak-anak, terutama anak-anak yang belum mendapatkan imunisasi polio, itu punya risiko ketika kemasukan virus itu akan menjadi sakit polio. Nah, gejalanya atau tandanya yang paling mudah adalah terjadinya kelumpuhan yang sifatnya lemas, bisa pada kaki atau tangan. Itu biasanya terjadi anak-anak, kita Pada bisa melihat anak-anak, pada iya, anak-anak gitu sehingga kita di Dinas Kesehatan ada namanya surveillance AFP. AFP itu akut flaccid paralysis. Artinya adalah lumpuh yang sifatnya layu dan akut. Akut itu mendadak, tiba-tiba. Tanpa sebab yang jelas. Nah, itu kita curigai, oh ini kemungkinan polio. Maka ketika ada kasus seperti itu kita harus periksa sampel tinjanya. Nanti kalau diperiksa kok hasilnya positif, berarti itu polio. Nah, tadi saya cerita sejak tahun 2000 ya, seingat saya bekerja di bagian pencegahan dan pengendalian penyakit di Dinas Kesehatan itu. Setiap tahun dilakukan itu surveillance, setiap ada anak kasus seperti itu kita ambil sampelnya, alhamdulillah semuanya negatif. Terakhir tahun kemarin 2023 kita menemukan ada 16 anak. Wow. 16 anak yang lemas, lumpuh layu istilahnya. Walaupun mungkin tidak sampai lumpuhnya itu nggak bisa jalan gitu, bisa. Ada gangguan fungsi di tangan yang tadinya kuat jadi lemes. Kaki misalnya tadinya sempurna tiba-tiba agak lemes. Nah, itu kita ambil sampel tinjanya. Alhamdulillah 16 anak itu negatif semua. Maka itu bisa kita sampaikan bahwa Wonosobo tidak ada kasus. Buktinya itu yang kasus yang mirip polio setelah kita periksa ternyata negatif. Tidak. Oke, Itu alhamdulillah. itu. Semoga kedepannya begitu terus Semoga ya Pak kedepan seperti itu. Semoga kedepannya sehat semua. Betul. Gitu. Amin, Oke, amin, jadi amin. bisa dipahami ya Konco bahwa polio ini bisa dilihat dari ciri-ciri utamanya adalah pada anak-anak yang lumpuh layu tadi sebutannya ya. Jadi silakan mungkin Konco Web TV di rumah bisa sambil ngecek gitu ya, putra-putrinya di rumah apakah ada tanda-tanda polio, karena ini sudah ditetapkan sebagai KLB atau kejadian luar biasa di Indonesia yang patut kita waspadai begitu ya Pak ya. Oke, nah ngomong-ngomong tentang KLB nih Pak, tadi kan disebutkan ini kasus polio ini di Indonesia sudah jadi KLB. Kalau KLB sendiri tuh sebenarnya seperti apa sih Pak? Apa yang bisa disebut sebagai KLB? Iya. KLB itu adalah kejadian luar biasa. Jadi yang semula tidak ada, ini tadi polio itu kan sebelumnya tidak ada di Wonosobo, di Indonesia. Ternyata tiba-tiba ada. Satu saja maka dinyatakan KLB. Karena penyakit ini juga membahayakan, sifatnya menular dan membahayakan terutama pada anak-anak. Anak-anak usia di bawah 15 tahun. Maka itu dinyatakan
KLB atau kejadian luar biasa. Yang biasanya tidak ada kasus, tiba-tiba kemudian ada. Dan kasusnya membahayakan. Itu seperti itu. Dan bisa menular ke yang lain. Oke. Maka dinyatakan sebagai kejadian luar biasa. Oke. Itu seperti itu. Berarti patut diwaspadai. Betul. Kalau tadi tentang penularannya juga sudah disebutkan melalui buang air besar, kotoran saat buang air besar. Terus disebutkan jangan menggunakan WC yang berbarengan dengan masyarakat umum. Makanya mungkin itu kemarin ada program gempur WC helikopter itu juga salah satunya pencegahan polio juga ya Pak? Betul, salah satu. Jadi upaya mencegah di samping ada namanya imunisasi polio, kita juga harus berperilaku hidup bersih dan sehat. Menggunakan jamban yang sehat, jamban yang tertutup pakai septic tank sehingga tidak kotoran kita itu tidak dibuang di tempat terbuka. Nah itu kan risiko untuk penularan. Apalagi kalau di Wonosobo, kalau mungkin sekarang sudah nggak ada ini, karena helikopternya sudah dibongkar. Jadi sudah 100% ODF katanya. Iya, informasinya seperti itu. Jadi sudah tidak ada lagi orang yang buang air besar di kolam ikan. Nah itu secara kesehatan tadi berisiko untuk menularkan penyakit, salah satunya polio tadi gitu. Kalau misalnya mungkin bisa terjadi orang dewasa, orangnya sehat tapi di dalam tubuhnya kemasukan virus. Saya misalnya bisa kemasukan virus polio karena saya pergi kemana-mana, tapi saya nggak sakit. Kemudian saya buang air besar, nah kotoran yang saya buang itu mengandung virus. Nah ini bisa menular ke orang lain, terutama anak-anak ini yang membahayakan. Waduh, kasihan itu seperti itu. Bisa tanpa disadari orang tua menularkan ke anaknya gitu, bisa saja ya Pak ya, kalau dengan penggunaan hal-hal yang kurang mendukung kesehatan, salah satunya WC helikopter. Maka itu tadi perilaku hidup bersih dan sehat harus dilakukan. Kemudian penggunaan air bersih itu juga berpengaruh. Iya. Nah kalau tentang cakupan imunisasinya sendiri Pak, kan kalau dari data yang ada, cakupan imunisasi polio ini tinggi. Tapi kenapa nih di Indonesia masih ada kasus kejadian polio lagi? Apakah imunisasi yang dilaksanakan selama ini tidak berdampak atau ada faktor-faktor lain yang tadi sudah disebutkan yang mempengaruhi? Iya, betul. Jadi sebelum tahun 2020 ya, 19 sampai ke belakang 16 itu cakupannya udah tinggi-tinggi di atas 95%. Bahkan tahun 2016 itu pernah dilakukan pekan imunisasi nasional untuk polio. Waktu itu capaiannya di atas 96% termasuk di Wonosobo. Tapi pada tahun 2020 ketika kita terkena wabah COVID, nah capaian imunisasinya salah satunya polio itu turun di bawah 65% capaiannya. Kemudian tahun 2021 ada peningkatan sedikit, tetapi belum mencapai target minimal yang 95%. Kemudian di tahun 2022, alhamdulillah Wonosobo sudah hijau, artinya capaian untuk imunisasi polio sudah mencapai di atas 95%. Termasuk ini yang di akhir tahun 2023 juga alhamdulillah capaian imunisasi polio di Wonosobo sudah mencapai target di atas 95%. Tapi kenapa kok masih terjadi polio? Ya karena di beberapa negara itu hampir tiap tahun masih ditemukan kasus polio. Di daerah-daerah Afrika, kemudian Afghanistan, itu masih hampir tiap tahun ditemukan kasus polio. Dan mobilitas penduduk kan dinamis. Risiko terjadi masuk ke Indonesia juga ada. Itu seperti itu. Jadi walaupun di Indonesia ini sudah kemarin dinyatakan bebas, tapi tetap ada resiko karena dari luar negeri belum bebas. Ada negara-negara yang masih ada kasus polio. Itu seperti itu. Oke, berarti kalau kita mengingat-ingat ya pembelajaran saat COVID-19 kemarin juga mungkin hampir sama karena sama-sama virus begitu ya Pak ya. Betul. Ada resiko penularan dari negara lain karena mobilitas yang tinggi. Termasuk COVID kalau kita bandingkan nih Pak, yang masyarakat umum paham pasti tentang COVID Pak ya. Makanya kita mencontohkan tentang COVID. Berawal dari Cina begitu ya. Sampai ke Indonesia, kemana ke semua negara, sampai jadi hampir setiap negara ada virus COVID-nya.
Begitu juga dengan polio, begitu ya Betul, Pak ya. ya. Oke. Masih ada beberapa negara, kalau nggak salah sekitar 16 negara di negara-negara di daerah Afrika, Asia Barat itu masih ada yang kasus-kasus polio. Cuma beda dengan COVID. Kalau virus COVID penularannya lebih mudah. Kalau polio itu tadi penularannya lewat itu makanan minuman yang tercemar virus yang biasanya lewat kotoran manusia. Itu seperti itu. Oke, berarti sudah bisa dipahami nih. Bukan hanya imunisasi tinggi terus bebas polio, tidak tentu begitu ya Pak, karena ada resiko-resiko lain yang bisa meningkatkan penularan polio. Jadi kita harus selalu waspada. Nah, kalau tadi balik lagi tentang virusnya Pak nih, ada info Pak, kalau tidak salah nih, penyebab kasus polio kemarin adalah virus polio liar. Apakah benar? Terus sebenarnya apa sih Pak virus polio liar? Virus polio liar nyebutnya aja agak susah ya Pak ya, kebelibet sedikit betul, nih. Terus kalau yang terjadi di Jawa Tengah dan Jawa Timur kemarin ini terbaru akhir 2023 juga, apakah yang menyebabkannya itu virus polio liar itu atau bukan? Ya, jadi yang ditemukan di Aceh, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur ini setelah diteliti di laboratorium termasuk virus polio liar. Maksudnya apakah ada yang tidak liar? Ada. Jadi virus yang diamankan di laboratorium, virus polio itu yang kemudian dipakai untuk memproduksi vaksin. Vaksin polio itu kan diproduksi dari virus ini. Ya, termasuk vaksin polio yang sifatnya tetes itu adalah virus yang dilemahkan. Nah, virus yang dilemahkan. Sedangkan ada ya yang sekarang ada imunisasi polio yang bentuknya injeksi. Kalau itu virus yang dimatikan sudah, bedanya di situ. Nah, yang kita temukan itu ternyata ini bukan virus yang sudah diamankan di laboratorium, tapi benar-benar virus yang masih liar gitu. Itu seperti itu, sehingga penyebutannya adalah virus polio liar. Itu seperti itu. Dan kebetulan tipenya sama itu di Aceh, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Madura, ya, Jawa Timur. Ini adalah tipe 2. Jadi polio ada tipe 1, tipe 2, tipe 3. Yang masih sering ditemukan ini adalah sebenarnya tipe 1. Kalau tipe 2 ini udah sempat tadi dinyatakan bebas. Maka termasuk di Indonesia ini sebenarnya sudah jarang sekali ditemukan. Yang virus tipe 1 tahun 2018 masih ditemukan di Papua. Tahun 18. Tapi yang tipe 2 ini sebenarnya sudah tadi yang dinyatakan bebas polio adalah yang virus yang tipe 2. Tapi di luar negeri masih ada beberapa negara yang menemukan yang tipe 2 ini. Jadi perbedaan virus polio liar dan yang bukan liar adalah yang satu membuat penyakit, yang satu salah satu cara untuk mencegah. Iya betul. Jadi virus yang sudah diamankan di laboratorium, nah itu digunakan untuk memproduksi vaksin itu. Itu bukan virus polio liar. Kalau liar itu yang memang di luaran di alam seperti itu. Karena itu mungkin tadi belum saya sampaikan. Jadi virus polio juga bisa bertahan hidup di lingkungan, di air, itu lebih lama bisa bertahan hidup, itu seperti itu. Sehingga ketika ada kejadian seperti ini, kasus itu, maka akan dilakukan pemeriksaan di sekitarnya, di lingkungan, di air atau di tanah ini, apakah ditemukan virus atau tidak. Berdasarkan informasi yang kami peroleh, kalau di Klaten ini tidak ditemukan di lingkungannya. Tapi di Jawa Timur yang di daerah Madura itu, di lingkungannya juga ditemukan ada virusnya positif. Jadi bertahan hidup begitu. Iya betul. Begitu ya? Itu seperti itu. Di samping itu juga ketika ada satu kasus ini, nanti sekitarnya anak-anak yang kemungkinan kontak dengan yang sakit juga diperiksa. Ini kami belum dapat informasi, tetapi kalau nggak salah yang di Klaten tidak ada yang positif ini. Saya belum tahu yang di Jawa Timur. Termasuk di Aceh dan Jawa Barat kami tidak dapat informasi apakah ada tambahan atau kayaknya tidak ada tambahan. Artinya hanya itu kasusnya gitu. Semoga tidak. Nah, ini mungkin karena itu tadi yang Mbak sampaikan, cakupan imunisasinya sudah cukup tinggi sehingga tidak menyebar ke
yang lain. Iya, jadi misalkan sebenarnya ada virusnya di Ya. situ, tapi mereka kebal bisa. Betul. Jadi begitu ya Pak ya, Ya, karena jadi, sudah imunisasi. Ada istilah namanya kekebalan komunitas. Oke. Jadi sekelompok masyarakat ketika ini anak-anak ya yang disasar kan, sehingga ketika anak-anaknya sebagian besar sudah imunisasi, maka di situ terjadi namanya kekebalan komunitas. Oke. Resiko terjadi KLB yang kasusnya meluas itu kecil. Oke. Tetapi 1-2 mungkin terjadi kasus itu. Iya, oke. Ini sebenarnya penjelasan kali ini mungkin sangat bisa diterima nih untuk masyarakat umum seperti Nana yang bukan orang kesehatan gitu. Karena istilah-istilah ini sudah banyak kita pelajari saat masa COVID-19 kemarin. Betul. Ada kekebalan komunitas, ada vaksin, ada macam-macam pokoknya ya. Dan kita karena sama-sama virus, jadi kita mungkin bisa lebih mempersiapkan diri untuk mewaspadai hal itu agar tidak terjadi polio-polio lain di Indonesia. Betul. Khususnya di lingkungan sekitar kita. Betul. Oke, nah berbicara tentang waspada Pak, Iya. bagaimana sih cara yang dapat ditempuh untuk menangani KLB polio ini? Iya. Ditemukannya kasus polio itu kan bukan di wilayah Wonosobo. Iya. Nah, kenapa nih Wonosobo juga harus ikut melaksanakan supin polio? Iya. Ya betul, jadi salah satu upaya untuk menanggulangi KLB ini biar tidak meluas kasusnya, ada upaya pencegahan namanya. Di samping yang pertama penanganan penderita, kemudian memastikan apakah ada kasus tambahan atau tidak, itu dilakukan pemeriksaan tadi, kontak eratnya, maka harus dilakukan upaya pencegahan. Ini kebijakan dari Kementerian Kesehatan atas rekomendasi dari Komite Imunisasi Nasional, maka harus dilakukan supin polio itu. Jadi dilakukan pemberian imunisasi polio tambahan secara massal. Oke. Ditetapkan ketika itu kasusnya di dalam satu provinsi, maka satu provinsi itu harus melakukan supin polio. Termasuk Wonosobo. Termasuk juga, Wonosobo, karena ini Klaten kan termasuk Jawa Tengah. Ya. Jawa Timur juga satu provinsi semua harus melakukan sup polio. Bahkan apa yang dilakukan nih Pak dalam supin polio? Yang dilakukan adalah pemberian imunisasi polio tetes ya kepada anak usia 0 sampai dengan 7 tahun. Tepatnya 0 sampai 7 tahun 11 bulan 29 hari. Artinya 8 tahun kurang sehari. Atau sasarannya adalah? Sasarannya itu tadi anak-anak yang lahir di tahun 2016, tepatnya tanggal 17 Januari 2016 ke sini. Oke. Jadi yang paling tua itu ya, paling tua adalah anak yang lahir 17 Januari 2016. Ke sini itu semua harus ditetesi vaksin polio. Di Wonosobo juga akan dilaksanakan. Di Wonosobo juga akan dilaksanakan. Akan dilakukan 2 putaran. Putaran pertama nanti pada tanggal 15 Januari sampai dengan 21 Januari. Kan satu pekan, 7 hari ya. Tetapi teman-teman Pusma ini menjadwalkan hanya tanggal 15 sampai tanggal 20 Januari. Jadi 6 hari nanti itu untuk putaran pertama. 1 bulan kemudian nanti di bulan Februari. Tanggal 19 Februari sampai dengan 24. 6 hari sama ya, 6 hari. Iya, baik. Ini itu 0 tadi, 0 berarti yang anak yang baru lahir langsung menjadi sasaran. Sampai maksimal anak usia 7 usia tahun. tadi 7 tahun 11 bulan 29 hari. Atau anak yang kelahiran paling tua itu 17 Januari 2016. Itu ini menjadi sekalian sasaran. informasi nih berarti buat konco-konco web TV ya, para penonton, pemirsa podcast kali ini, bahwa akan dilaksanakan imunisasi serempak untuk pencegahan polio itu di Wonosobo ya Pak ya. Mungkin bagi Bapak Ibu nih di rumah yang punya anak usia 0 sampai 7 tahun. Akan dilaksanakan imunisasi polio, jadi bisa datang kemana nih Pak? Oke, tempatnya di mana? Tempatnya di pos-pos pelayanan imunisasi di tingkat desa. Bisa di posyandu, bisa di sekolah seperti PAUD, TK atau SD. SD kan ada yang anak-anak yang usia 7 tahun itu tadi masih ada. Biasanya anak kelas 1, mungkin sebagian kelas 2 yang belum 8 tahun itu menjadi sasaran. Jadi tempatnya di situ nanti di posyandu, bisa di
TK atau PAUD atau di SD, di desa-desa. Jadi pelaksananya nanti di desa-desa. Itu sudah otomatis semua anak-anak usia 0 sampai 7 tahun akan dipanggil atau mungkin diminta untuk vaksin, atau ada yang mereka harus mendaftar begitu Pak? Tidak perlu mendaftar. Silakan semua itu datang, dan sudah dilakukan pendataan sasaran oleh teman-teman puskesmas. By name, by address-nya sudah ada. Ini data yang kami peroleh tadi sekitar 95.500 anak. Wow, lumayan ya. 95.500 anak di Kabupaten Wonosobo ini. Kalau estimasi dari Kementerian Kesehatan sebenarnya angkanya hanya 94.000 di Wonosobo. Tapi setelah dilakukan pendataan real oleh teman-teman di puskesmas ini dalam waktu 1 minggu ini sudah dilakukan, ketemu itu angkanya, jumlahnya sekitar 95.500-an anak. Sebentar Nana, Salfok ini 95.000, surveinya hanya dalam waktu 1 minggu. Keren sekali ya, luar biasa nih teman-teman. Itu berkat kerjasama dengan kader, ibu-ibu kader. Iya, saya mau mengapresiasi itu ibu-ibu kader Posyandu di setiap desa ini memang selalu aktif ya Pak ya, keren sekali. Oke, kembali ke topik Pak. Kalau tadi Pak, tadi kan sudah dijelaskan akan ada imunisasi serempak pencegahan polio. Silakan diikuti bulan Januari dan juga bulan Februari. Tanggal Nana nyontek tanggal 15 sampai 20 dan juga Januari, dan juga tanggal 19 sampai dengan 24 Februari gitu ya. Silakan diikuti bagi yang mungkin tidak berangkat sekolah, padahal vaksinnya di sekolah berarti harus mencari ya Pak ya. Harus berangkat nih, harus mencari. Kalau sudah jadwalnya besok nih anaknya Bapak Ibu A, B, C akan imunisasi polio, harus datang begitu. Demi kebaikan bersama tentunya. Terus kalau pemberian vaksinnya sendiri itu dalam bentuk apa Pak? Suntik, tetes, atau bagaimana? Dan apakah aman nih Pak? Karena siapa tahu nih orang tua di sana cemas, nanti habis vaksin anakku gimana-gimana gitu. Ada efek sampingnya tidak Pak? Iya. Jadi untuk imunisasi polio yang kita berikan di kegiatan Supin Polio ini nanti adalah bentuknya tetes. Jadi nggak perlu khawatir, ini bukan suntik, jadi hanya tetes. Nanti yang diberikan satu dosis itu 2 tetes. Jadi putaran pertama 2 tetes, nanti putaran kedua juga 2 tetes. Nah, apakah aman? Aman. Insya Allah nanti resiko untuk terjadi efek samping ini kecil sekali. Pengalaman yang sudah kita lakukan untuk pelayanan imunisasi polio yang bentuknya tetes ini, resiko terjadi efek samping itu kecil sekali, tidak menyebabkan panas. Yang resiko yang kemungkinan terjadi efeknya itu biasanya hanya diare. Itu pun jarang sekali terjadi. Mungkin hampir bisa dikatakan tidak ada lah kasus seperti itu. Itu seperti itu. Jadi tidak perlu khawatir orang-orang tua untuk anaknya yang akan diberi imunisasi polio tetes ini tidak menyebabkan panas. Efek sampingnya sangat sedikit dan bisa dikatakan tidak ada efek samping. Itu seperti itu. Berarti bisa dipastikan bahwa imunisasi polio ini aman dan juga minim, bahkan tidak ada efek samping, jadi tidak usah khawatir, harus tetap datang, harus wajib datang ya ke imunisasinya. Nah, gimana kalau anak ini sudah imunisasi polio lengkap Pak, apakah harus wajib mengikuti Supin polio atau sudah selesai? Iya. Jadi sesuai rekomendasi tadi oleh Komite Imunisasi Nasional, ini kan imunisasi tambahan untuk memastikan agar kekebalan komunitas terjadi karena ada KLB ini, sehingga pemberian ini tidak memandang status imunisasi anak sebelumnya, sudah lengkap ataupun belum tetap diberikan, dan tidak mengganggu jadwal imunisasi rutin pada bayi. Misalnya ada bayi yang kebetulan bulan ini juga harus mendapatkan imunisasi polio misalnya, maka tetap dia dapat ini yang Supin itu. Dan kebetulan untuk yang imunisasi rutin yang polio tetes itu jenis vaksinnya beda dengan yang ini tadi. Kalau yang rutin itu untuk
mencegah yang tipe 1 dan tipe 3. Oke, kalau yang Yang ini nanti vaksinnya adalah untuk mencegah vaksin polio yang tipe 2. Oke, Karena yang kejadian ini kasusnya kan tipe 2. Oh iya, Nah, itu. oke. Berarti kalau ada kejadian nih Pak, di mana kemarin nih misalkan seorang anak baru saja mendapatkan vaksin Di polio, posyandu. ya imunisasi polio maksudnya ya. Lalu besok ada jadwal supin polio, berarti tetap wajib ikut. Tetap diberikan. Bahkan ekstrimnya misalnya bareng ini ya, hari ini kok jadwalnya imunisasi rutin di posyandu, kemudian hari ini juga kok jadwalnya supin polio, maka tetap dua-duanya itu harus diberikan. Oke. Jadi tetes yang rutin ya diberikan, nanti tetes yang dalam rangka supin polio ini juga diberikan, dan itu juga tidak ada efek samping atau membayang, tidak masalah. Cuma ada kondisi anak yang tidak boleh diberikan. Yaitu anak yang sedang diare atau sedang demam. Nah, ini tidak boleh diberikan. Berarti diberikannya kapan? Nah, kalau nunggu sehat. Oke. Nanti ada istilahnya sweeping ya. Setelah selesai ini 1 minggu, nanti diberi waktu teman-teman puskesmas untuk melakukan sweeping 5 hari. Oke. Untuk anak-anak yang kemarin belum sempat ditetesi, nah nanti dicari nih oleh petugas dan kader, anak yang kemarin belum ditetesi akan dicari, namanya di sweeping, nanti akan ditetesi. Itu seperti itu. Jadi sikat habis gitu. Ya, biar ada targetnya Mbak Nana ini untuk capaian pelaksanaan supin polio ini. Minimal 95% dari tadi sasaran di Wonosobo yang sudah kami data 95.500 anak-anak itu harus sudah mendapatkan tetes polio ini. Oke, jadi ada sekitar 95.000 anak Wonosobo yang harus mendapatkan vaksin atau imunisasi polio dalam rangka supin polio tadi ya Pak ya. Oke, baik, silakan diikuti ya Konco ya, jangan sampai skip pokoknya, karena pasti demi kesehatan dan juga kebaikan anak-anak Konco TV sendiri. Nah, lagi nih Pak, masih banyak nih pertanyaan anak ya yang akan Nana bombardir nih. Siap. Semoga saya bisa menjawab Nana. Pasti bisa, sudah ahli di bidangnya, udah nggak khawatir pokoknya ya. Nah Pak, misalnya nih pada salah satu putaran sudah ada jadwal keluar kota, terus apakah boleh hanya mengikuti salah satu putaran saja atau harus dua-duanya nih Pak, 2 kali putaran supin polio tersebut? Oh ya, jadi misalnya ini sudah dijadwalkan bulan Februari, nanti awal Februari pergi keluar kota gitu ya, sehingga hanya dapat misalnya putaran 1 ini di bulan Januari, ini bagaimana ya? Kalau kalau bisa ditunda, keluar kotanya lebih baik ditunda. Tetapi kalau tidak, ya terpaksanya dapat 1 ini ya nggak apa-apa. Tapi luar kotanya kemana? Kalau keluar kotanya ke mana? Banjarnegara. Masih wilayah Wonosobo kan? Masih wilayah Jawa Tengah. Ya nanti di sana tetap dapat itu. Oh gitu. Karena pendatang pun ya, ini yang kami data misalnya 95.000 sekian tadi ya. Ternyata besok pas pelaksanaan kok ada pendatang dari manapun dia. Kalau dia masuk umur sasaran tadi, ya ditetesi. Oh gitu. Begitu. Oke, jadi tidak ada alasan tidak ya ada ibaratnya alasan, ya. Tidak ada alasan, saya mau keluar kota bisa kok. Mau di Jawa Tengah bisa. Tetap nanti silakan datang ke posyandu terdekat begitu ya Pak ya. Oke, kalau terkait biaya nih Pak, apakah dikenakan biaya untuk imunisasi supin polio ini atau ada syarat-syarat tertentu yang harus dilengkapi begitu? Ya. Imunisasi polio ini gratis, ya, sama dengan yang rutin itu yang diberikan kepada anak itu gratis di posyandu, di puskesmas itu nggak perlu bayar. Apalagi ini sedang terjadi KLB, kewajiban pemerintah harus menjamin ini masyarakatnya sehat, sehingga layanan ini juga layanan gratis. Kemudian apakah ada syarat-syarat tertentu? Tidak ada syaratnya. Jadi yang penting itu syaratnya tadi umurnya 0 sampai 7 tahun. Posisinya pada saat pelaksanaan dia ada di Wonosobo. Walaupun bukan anak Wonosobo, tetap ditetesi gratis. Gitu. Oke, wah luar biasa Konco. Tepuk tangan dulu boleh deh. Kita udah bahas banyak banget ini Pak ya, ya dari yang
terutama untuk masyarakat umum seperti Nana yang mungkin belum tahu sama sekali tentang polio itu apa gitu, sampai ke penyebabnya apa, akibatnya apa, terus apa nih langkah-langkah yang sedang dilakukan untuk mencegah polio, termasuk tadi supin polio yaitu imunisasi, semuanya sudah paham pastinya ya Konco Web TV. Nah, berarti ada hal apa lagi nih Pak yang perlu ditekankan dalam rangka mencegah polio di Indonesia khususnya di Wonosobo? Ya, jadi yang pertama untuk mencegah jelas pemberian imunisasi ya. Jadi ada imunisasi rutin untuk polio itu untuk anak usia di bawah 1 tahun. Dia mulai dapat itu pada usia 1 bulan dia dapat 2 tetes polio. Kemudian nanti usia 2 bulan dapat 2 tetes lagi, usia 3 bulan dapat 2 tetes lagi. Kemudian pada usia 4 bulan dia dapat tetes polio, juga dapat injeksi. Jadi ada injeksi imunisasi polio yang bentuknya injeksi atau suntik di usia 4 bulan dan nanti pada saat usia 9 bulan. Injeksi lagi. Tetesnya 4 kali, injeksinya 2 kali. Tetes 4 kali, injeksinya 2 kali untuk mencegah polio. Ini nanti harapannya kalau anak-anak semua sudah mendapatkan imunisasi itu, target Indonesia bebas polio bahkan dunia itu bisa tercapai. Harapannya tahun 2026 nanti Indonesia bisa dinyatakan bebas polio lagi seperti tahun-tahun sebelumnya. Gitu. Dengan dibuktikan itu tadi capaian imunisasinya untuk anak-anak tinggi, kemudian kasus-kasus anak yang tiba-tiba lumpuh layu harus diperiksa dan hasilnya negatif polio. Iya, itu. Oke, semoga tidak ada lagi penemuan kasus polio lainnya di Betul, Indonesia maupun yang kita di harapkan itu. belahan negara lain. Dan tentunya semoga tidak ada penemuan kasus-kasus penyakit lainnya lagi, begitu ya Pak ya. Jangan sampai lagi ada penyakit-penyakit yang hinggap ke kita. Gimana caranya? Tentu tadi sudah disebutkan dengan penerapan pola hidup bersih dan sehat, kemudian makanan, juga lingkungan juga dijaga kebersihannya, begitu ya Pak ya. Sehat, betul. Oke, berarti nih sudah cukup mungkin ya untuk pembahasan polio kali ini. Semoga bermanfaat Konco Web TV. Terakhir Pak, boleh dong kasih closing statement terkait dengan polio di Indonesia khususnya di Wonosobo. Siap, silahkan. ya. Jadi gini. Penyakit polio ini sangat berbahaya, terutama pada anak-anak, dan bisa menyebabkan kelumpuhan seumur hidup, kemudian tidak bisa diobati, tetapi bisa dicegah dengan imunisasi. Untuk itu, Bapak dan Ibu yang memiliki anak-anak usia 0 sampai 7 tahun, kami harapkan untuk dibawa ke pos pelayanan imunisasi besok pada tanggal 15 sampai dengan 20 Januari untuk putaran pertama untuk mendapatkan 2 tetes imunisasi polio, dan pada tanggal 19 Februari sampai dengan 24 Februari untuk mendapatkan 2 tetes kembali vaksin polio. Dan pemberian imunisasi ini gratis, sehingga tidak perlu khawatir, tanpa syarat tertentu. Syaratnya hanya tadi, usianya 0 sampai 7 tahun. Ayo bersama wujudkan Wonosobo sehat dan Wonosobo hebat melalui Supin Polio. Wonosobo bebas polio. Luar biasa, Wonosobo bebas polio. Jangan biarkan polio menggerogoti anak-anak Anda. Oke, terima kasih banyak Pak Heri. Sama-sama Mbak Nana. Terima banyak kasih. sekali ilmu baru, wawasan baru yang kami dapatkan tentunya. Semoga bermanfaat ini buat semua orang tua di luar sana maupun semuanya, tidak hanya orang tua pokoknya ya. Semua Konco Web TV semoga bisa
mendapatkan ilmu, wawasan dan juga pengetahuan baru yang tentunya berguna untuk kita semakin menjaga kesehatan putra-putri kita tercinta dan juga kesehatan diri kita semua. Jangan lupa selalu menerapkan pola hidup bersih dan sehat demi Indonesia yang lebih sehat. Terima kasih dan sampai jumpa di podcast Ruang Publik berikutnya. Saya Aiko Nana, mohon pamit. Bye-bye.